Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Nehemia 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Nehemia punya rencana yang besar atau pekerjaan yang besar atau proyek yang besar, yakni membangun kembali tembok yang runtuh di tengah-tengah bait suci atau di Yerusalem. Tetapi perbuatan baik itu tidak selalu dipandang baik oleh orang-orang di sekitarnya. Lihatlah ketika dia akan membuat atau memperbaiki kembali tembok yang runtuh ini, ada yang bernama Sanballat yang mengolok-olok Nehemia dan juga orang Yahudi tersebut. Dia berkomplotan dengan orang-orang Samaria dan mengatakan bahwa jika ada seekor anjing melompati pagar itu atau tembok itu, maka tembok itu akan runtuh. Saudaraku, jika saudara memikirkan sesuatu hal yang baik, itu baik. Tetapi kita harus perlu bijaksana dalam hidup ini, supaya yang saudara kerjakan yang baik itu, jika tidak disukai oleh orang-orang tertentu, saudara tidak menjadi orang yang patah hatinya, tidak lagi sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu hal yang baik itu. Ada saja cara yang dipakai oleh si iblis atau menggunakan oknum tertentu, instrumen tertentu, supaya kita tidak fokus dengan tujuan kita. Kita di dunia ini diberi perintah dan tugas supaya senantiasa menunjukkan kebaikan. Nehemia menunjukkan bahwa dia peduli dengan kehancuran bait suci Allah, kehancuran tembok-tembok yang mengelilinginya dan berupaya untuk memperbaikinya. Tetapi ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membuka rencana untuk berperang, untuk melawan orang-orang Yahudi yang diizinkan kembali ini. Saudaraku, inilah gambaran tentang keberadaan kita. Ketika kita ingin membangun, ketika kita ingin membuat sesuatu hal yang penting, akan ada yang ingin merubuhkannya. Fondasi yang telah ditanamkan dan di atasnya kita berdiri, Rasul Paulus katakan adalah Kristus. Dan iblis ternyata berupaya untuk merubuhkan kita. Ini adalah pekerjaan Allah, tetapi iblis ingin menghancurkan pekerjaan Allah.
Makanya satu hal yang sangat penting dalam bagian 2 Nehemia yang tidak lazim ketika dia berkata, jangan engkau menghapuskan dosa mereka. Coba bayangkan saudaraku, seorang hamba Tuhan berkata, jangan engkau, ya Tuhan, menghapuskan dosanya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang dikerjakan Nehemia bukan atas inisiatifnya sendiri, tetapi ini juga adalah pekerjaan Tuhan. Siapa yang sedang mereka lawan? Jawabannya adalah Tuhan. Siapa yang mereka sedang olok-olok? Jawabannya adalah Tuhan. Sama halnya ketika kita melihat kepada Musa, orang-orang Israel semua mereka berbantah-bantahan. Mereka semua menggerutu kepada Musa. Ucapan Musa sederhana, engkau tidak menggerutu kepadaku, tetapi sebenarnya engkau sedang menggerutu dan melawan Tuhan. Karena ini bukan mauku, tetapi ini adalah mau Tuhan yang mengizinkan aku atau memakai aku sebagai alatnya. Nehemia adalah alat Tuhan untuk mendirikan bait suci. Makanya dalam hal ini, Nehemia menggerakkan hati orang Yahudi supaya mereka tidak takut. Meskipun ada ancaman, meskipun ada orang yang sedang mengelilingi mereka untuk menghancurkan mereka, dia mengatakan satu hal. Bangun dan berdiri. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Orang berpikir, Sanballat berpikir, mereka adalah pribadi yang lemah. Tetapi ketika Nehemia berkata, bangunlah dan berperanglah, mereka angkat senjatanya. Saudaraku, kita harus siap sedia dalam hidup ini. Jika saudara bukan orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Besar dan dahsyat, bagaimana kita bisa berperang sebagaimana Tuhan memerintahkan kita. Kita menunjukkan kesiapsiagaan kita dan bersedia kapan waktunya Tuhan menyuruh kita untuk pergi, kita akan berkata, di sini aku Tuhan, utuslah aku. Kiranya Tuhan menolong kita, amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali supaya kami tetap berbuat baik, melakukan apa yang Engkau perintahkan, berfokus kepada apa yang Tuhan nyatakan. Bukan dipengaruhi oleh perasaan takut kami, bukan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga punya Allah yang Maha Besar yang dapat mengatasi segala ketakutan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan beserta kami dan menolong kami kala-kala kami menghadapi masa-masa sukar. Terpuji Engkau di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.